Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Arjuna, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidenreng Rapang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, guru harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. KHD mengibaratkan pendidik ibarat petani atau tukang kebun, di mana petani hanya dapat memelihara tanamannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selain itu, dalam proses menuntun, anak harus diberikan kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka berarti mandiri dan mampu mengambil keputusan sesuai kondisi yang dihadapinya saat itu. Namun, kebebasan itu bukan tanpa batas. Dalam hal ini, guru harus bertindak sebagai pamong dalam membimbing anak agar tidak kehilangan arah sehingga membahayakan hidupnya. Guru dapat menjadi contoh atau memberi teladan yang baik bagi murid, menumbuhkan kemauan, serta mendorong dan memotivasi murid. Pendidikan juga harus mampu menumbuhkan budi pekerti yang baik. Anak diumpamakan sehelai kertas yang telah ditulisi penuh namun masih samar-samar. Pendidikanlah yang berkewajiban menebalkan tulisan yang berisi sifat baik sehingga dapat menutupi sifat buruk yang ada. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan mayoritas berpusat pada guru. Saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena saya lebih berorientasi pada ketuntasan dalam penyampaian materi. Saya tidak memikirkan bagaimana pemahaman murid terhadap materi tersebut. Saya lebih fokus pada pencapaian nilai akhir saja atau aspek kognitif tanpa mempertimbangkan proses yang harus dilalui. Saya tidak memahami karakteristik murid sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid dan tidak memberikan kebebasan pada murid dalam belajar. Akibatnya, murid kurang mandiri, kurang percaya diri, tidak aktif dalam pembelajaran, dan tidak dapat berekspresi sesuai kemampuannya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan belum tepat. Saya harus melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan dari segi kognitif saja, tetapi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial maupun budaya. Saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Dan saya harus berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, serta memberi kebebasan kepada murid agar dapat berkembang sesuai bakat dan minatnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu mengubah model pembelajaran saya yang tadinya teacher center menjadi student center dengan cara merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selain itu, saya harus memahami dan menghargai keragaman karakter murid, sehingga pembelajaran tidak lagi terkesan menuntut, tetapi menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodratnya masing-masing. Jadi, kesimpulannya, pendidikan itu harus menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, berpihak pada murid,
serta dapat menumbuhkan budi pekerti yang baik. Cukup sekian, Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.